Ini pertama kalinya wanita naik pesawat, dan pesawat mengalami turbulensi. Lebih sedihnya lagi, perutnya mulai bergejolak, dan mengeluarkan suara. Aku ingin bab, tetapi sekarang, tidak diperbolehkan menggunakan toilet. Si gendut mengajarinya untuk. Sudah agak baikan belum? Petik 2. Tiba-tiba pesawat mengalami guncangan. Dia hampir tidak tahan lagi. Temannya berusaha menyemangati. Air matanya mulai mengalir. Ia sangat menderita. Bulu kuduk pun merinding. Ketika hendak berdiri untuk ke toilet, seorang pramugara menghentikannya. Pesawat sedang mengalami guncangan. Anda tidak diperbolehkan berjalan. Si cantik terpaksa membaca majalah untuk mengalihkan perhatiannya. Tiba-tiba si cantik merobek majalah. Dia sudah tidak tahan lagi. Ingin menyelesaikannya langsung di tempat. Si gendut terdiam. Ia sedang duduk di sampingnya. Si cantik mengeluarkan kentut. Bersiap-siap untuk melihat kejadian ini. Pramugara langsung menggendong si cantik. Layaknya seorang ibu, memperlakukan anak kecilnya. Menuju ke toilet. Tiba-tiba, terjadi turbulensi lagi. Detik berikutnya. Si cantik melayang. Air matanya mengalir. Kotoran menyembur keluar. Sebuah benda kuning terbang ke arah penumpang. Pramugara bergegas mendorong penumpang. Dan membuka mulutnya. Lalu terhantam ke lantai. Oh tidak, hidungku yang baru selesai operasi. Si cantik ini sedang mengemudi. Tiba-tiba perutnya sakit. Dan parahnya, jalanan sedang macet total. Si cantik berusaha menahan. Sudah hampir tak tahan. Mereka masih dalam perjalanan. Sama sekali tidak ada toilet. Temannya memintanya untuk bertahan. Tetapi, si cantik sudah sampai ujung. Tidak sanggup menahan lagi. Si gendut keceplosan. Agar dia bab saja di dalam mobil. Matanya langsung menyala. Sebuah ide yang bagus. Si gendut terdiam. Dia hanya berceloteh. Si cantik malah menganggap serius. Ia meminta kantung kepada mereka. Tetapi di dalam mobil, tidak mungkin ada kantung. Mobil ini baru saja dibeli. Sama sekali tak ada kantung di dalam mobil. Saya sudah tidak tahan lagi. Petik 2. Jadi saya harus bagaimana? Petik 2. Memang tidak ada kantung. Ngapain mobil dibersihkan setiap hari? Tiba-tiba si cantik punya ide. Yang penting memiliki daya tampung. Satu-satunya yang sesuai kriteria adalah tas. Ia hendak mengambil tas, tetapi direbut oleh temannya. Ini adalah tas yang baru ia beli. Kasih saya tasnya. Petik 2. Segera. Petik 2. Dan di saat itu, ia melihat plastik di atap mobilnya. Akhirnya ada kantung. Mereka melepas plastik itu, lalu meminta tisu untuk alas kaki. Bersiap untuk bab. Mereka ingin turun dari mobil, namun dihalangi olehnya. Orang lain akan curiga. Mereka berdua pun tak berdaya. Si cantik menyuruh mereka menoleh, karena ia perlu konsentrasi. Dengan begitu, diselingi dengan serangkaian kentut, si cantik tersenyum dengan puas. Wanita ini berlari ke toilet. Perutnya sudah kesakitan. Tak tertahankan. Dia menutup pintu toilet. Ketika hendak bab, tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi. Wanita ini mulai ragu. Dia tahu dengan jelas. Yang datang adalah atasannya. Atasannya memasuki bilik sebelah. Ia mulai mengalasi kloset dengan tisu. Secara perlahan-lahan, wanita ini berusaha menahan. Ia memutuskan bab setelah atasannya pergi. Namun, tidak ada pergerakan setelah atasannya duduk. Wanita menahan sekuat tenaga. Akhirnya terdengar suara air mengalir. Dan atasannya akan segera pergi. Wanita sangat senang. Tetapi, tas atasannya terjatuh di lantai. Sebuah lipstik berguling ke tempatnya. Wanita ini tertegun. Kenapa bisa begini? Dengan hati-hati ia mengulurkan tangan. Detik selanjutnya, ia tidak bisa menahan diri. Mengeluarkan kentut keras. Ia tidak berani bergerak. Ia menendang lipstik dengan kakinya. Atasan memungut lipstiknya, dan mengambil tasnya. Lalu menekan tombol flush. Suara aliran air membuatnya sengsara. Ia melihat atasannya melalui celah pintu. Tangannya mengepal. Masih berusaha menahan. Ia takut jika tidak menahan diri. Kotoran dalam perutnya akan menyembur keluar. Dan atasannya malah masih santai-santai. Wanita ini mulai cemas. Perutnya terus bergejolak.
Akhirnya atasannya pergi. Belum menjauh, atasannya berbalik lagi. Ia berdandan di depan cermin. Wanita pun sudah pasrah. Ia membenturkan kepalanya ke dinding. Ketika ia mengangkat kepalanya lagi, sosok atasannya sudah tak terlihat. Ia menghela napas. Detik selanjutnya, tetapi ia tidak tahu bahwa atasannya sedang membalas pesan. Dan pada akhirnya, perjuangannya sia-sia.